I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, yaitu linear regression prediction. Di sini ada data duration dan juga score. Nah, anggaplah ini adalah durasi seorang atlet berlatih, kemudian ini ada skornya. Di sini kita dapat mengetahui jika durasi berlatihnya itu adalah 5 jam, maka dia mendapatkan skor yaitu 94. Di sini ada dua variabel, kita bisa anggap durasinya itu variabel X yang di sini. Dan skor ini adalah variabel Y. Ini saya jadikan satu dulu ya teman-teman. Yang ingin kita ketahui pertama yaitu slope-nya. Garis kemiringannya ini yang akan kita gunakan untuk melakukan prediksi. Oke, caranya sama dengan Linus, lalu blok variabel Y, titik koma atau koma, blok variabel X-nya, titik koma atau koma, true, lalu titik koma atau koma yang false, kurung tutup, enter. Nah, ketemu angka 5,2 sekian. Ini adalah kemiringannya. Kemudian kita mencari koefisien of intercept atau simpangannya. Caranya adalah data yang ada ini kita blok dulu, lalu masuk ke insert, lalu pilih chart yang scatter. Seperti ini. Setelah itu titiknya ini kita klik kanan, add trend line. Pilih yang linear, kemudian scroll ke bawah, centang yang display equation on chart. Supaya gampang melihat garisnya, kita pilih tanda cat air ini, lalu pilih color, kita ganti warna merah. Ketemulah persamaan ini, Y sama dengan 5,2503. Nah, nilai yang 67,162 itu adalah intercept-nya. Kita masukkan di sini berarti 67,162. Dari persamaan ini, kita dapat memprediksi berapa skor yang akan didapatkan oleh para atlet ketika ia menghabiskan durasi latihan sekian jam. Contoh, nah di sini ada data kosong yang belum diisi skornya. Mari kita isi sama-sama ya caranya. Sama dengan slope-nya ini, kita kunci dengan F4, seperti ini, dikali dengan duration, ditambah ini, kita kunci juga dengan F4, seperti ini, lalu enter. Jadi, ketika durasi latihannya adalah 5 jam, ini, 5 jam, maka estimasinya akan memperoleh skor sebanyak 93. Kita bandingkan dengan data aktualnya. Ini, di sini saat 5 jam memperoleh nilai 94, dan pada data estimasi yang ini, itu 93, selisihnya hanya satu angka, dan begitu seterusnya. Oke, untuk data yang kedua yaitu linear regression hypothesis testing. Oke, di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel X, yaitu iklan radio, digital marketing, dan juga iklan koran. Sementara untuk variabel Y-nya, yaitu keputusan pembelian. Dari sini kita klik data, setelah itu kita klik data analysis, pilih yang regression. Pertama, kita harus masukkan variabel Y-nya. Yang ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan variabel X-nya yaitu X1 sampai X3 kita blok. Berhubung tadi heading-nya kita diikutkan, maka yang labels ini kita centang. Lalu untuk output option-nya kita pilih yang new worksheet. Yang ini ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah,
Cara menafsirkannya bagaimana? Kita lihat di bagian R-square-nya dulu, karena kita di sini menganalisis secara simultan pengaruh antara variabel X dan juga Y-nya, maka kita lihat pada tabel ANOVA dan nilai p-value-nya. Kemudian kita melihat hubungannya positif atau negatif. Kita lihat dari nilai koefisiennya. Kalau tidak ada tanda min, berarti hubungannya positif. Artinya, ketika variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya juga mengalami kenaikan. Nah, jika negatif, maka ketika variabel X-nya naik, variabel Y-nya akan mengalami penurunan. Oke, cara menginterpretasikannya bagaimana? Nah, di sini dari nilai R-square menunjukkan nilai sebesar 0,5705 atau sebesar 57,05%, yang artinya bahwa variabel keputusan pembelian Y dalam penelitian ini sebesar 57,05%, dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dilihat dari tabel ANOVA, didapatkan nilai signifikansi F adalah sebesar 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan, ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Oke, selanjutnya yang pertama iklan radio atau X1. Variabel iklan radio memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p-value-nya sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang kedua, digital marketing atau X2. Variabel digital marketing memiliki nilai koefisien sebesar 26,87 dan nilai p-value-nya sebesar 0,007, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Selanjutnya, iklan koran atau X3. Variabel iklan koran memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value-nya sebesar 0,637, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan SPSS. Data yang ada di sini kita blok, kemudian copy, lalu pastekan ke SPSS. Sini. Oke, lalu kita pindah ke variabel view, kita ganti namanya. Lalu pada labelnya kita beri nama sesuai dengan headingnya, yaitu yang pertama adalah iklan radio, kemudian digital marketing, kemudian iklan koran, dan keputusan pembelian. Pada bagian measure diganti dengan scale yang X1 sampai 3. Setelah itu kita balik lagi ke data view, klik analyze, lalu regression, kemudian yang linear. Pada dialog ini ada dependent dan independent. Yang dependent kita masukkan yang keputusan pembelian. Ini. Lalu sisanya kita masukkan ke data independent. Lalu klik statistik, kita klik yang ini. Untuk mengetahui apakah terjadi koleniaritas atau tidak, kemudian klik continue. Kemudian pilih plot. Yang Y kita masukkan yang spreadsheet. Ini. Lalu untuk X-nya kita masuk yang zpred, yang ini. Selanjutnya jangan lupa centang yang histogram dan normal probability plot.
lalu klik continue. Kalau sudah, klik save. Kita centang yang unstandardized ini. Lalu klik continue, kalau sudah kita klik OK. Oke, nanti akan muncul output seperti ini. Yang pertama, uji asumsi klasik yang bagian uji normalitas. Yang histogram ini ya teman-teman. Uji normalitas dengan melihat diagram histogram yang memiliki pola membentuk lonceng atau gunung, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Untuk yang kedua yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Karena di outputnya belum muncul, maka kita balik lagi ke data SPSS. Di sini akan muncul data baru yang ini ya teman-teman. Kita klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, kemudian pilih yang Legacy Dialogs, kita pilih yang ini, Sampel KS. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, kita pilih yang Unstandardized Residual, yang ini. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, di sini udah muncul ya teman-teman. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, ditemukan nilainya adalah sebesar 0,078, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan terdistribusikan secara normal dan tidak terjadi gejala normalitas. Oke, yang selanjutnya adalah p-plot. Berdasarkan p-plot, terlihat bahwa sebaran datanya menyebar di sekitar garis diagonal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusikan secara normal. Oke, untuk yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel adalah lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance dari masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap data variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi atau data yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan scatter plot pada gambar tersebut menunjukkan bahwa data tersebar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu. Mari kita buktikan ya teman-teman. Maka data tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu uji hipotesis, yaitu R-square. Melihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,571 atau sebesar 57,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian sebesar 57,1% dipengaruhi oleh variabel iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Oke, untuk yang kedua ada signifikansi simultan. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau p-value-nya adalah 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu signifikansi parsial. Yang pertama, iklan radio. Variabel X1 memiliki nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel X1 memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang kedua yaitu digital marketing. Variabel X2 memiliki nilai p-value sebesar 0,008, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu iklan koran. Variabel X3 memiliki nilai p-value sebesar 0,638, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial
variabel X3 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Baik, untuk data yang selanjutnya yaitu logistic regression. Ini ada data, anggaplah ini suatu produk langganan yang eksklusif. Kita ingin melihat apakah usia di sini akan mempengaruhi pelanggan untuk tetap berlangganan atau tidak. Di sini ada data dengan angka 0 dan angka 1. Artinya apa? Biasanya 0 itu tandanya tidak berlangganan, jika 1 itu tandanya berlangganan. Dari sini kita akan memprediksi apakah usia itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelanggan itu akan berlangganan atau tidak. Oke, untuk yang pertama kita blok datanya. Setelah itu kita copy, lalu kita pastekan ke SPSS. Oke. Lalu kita ke variabel view, name-nya kita ganti sesuai dengan data yang ada pada Excel. Lalu pada desimal kita ubah menjadi 0 semua. Lalu untuk value-nya kita ubah di sini. Pada value kita tulis angka 0 dengan label no subscribe. Lalu klik add, lalu klik angka 1 dengan label subscribe. Lalu oke. Kemudian untuk measure-nya, bagian subscribe diganti nominal. Ini. Lalu untuk age dan income-nya diganti menjadi scale. Kemudian kembali ke data view. Kemudian kita klik analyze. Lalu masuk ke regression. Ke binary logistik. Untuk data dependent kita masukkan subscribe. Dan pada covariates kita masukkan age dan income. Kemudian klik save. Lalu kita centang yang probabilities, group membership, kemudian klik continue. Setelah itu pilih option, kita centang semuanya. Kemudian continue, lalu klik OK. Oke, ini adalah output dari logistic regression-nya. Nah, blok 0 dan blok 1 ini kita bandingkan ya, teman-teman. Nah, berdasarkan iteration historinya, blok 0 dan blok 1 dapat diketahui bahwa nilai blok 0 sebesar 553 dibandingkan dengan blok 1 yaitu 514. Sehingga dapat dikatakan bahwa datanya sudah bagus karena nilai blok 1 lebih kecil daripada blok 0. Selanjutnya kita lihat ke omnibus test-nya. Karena kita menggunakan dua variabel independen, maka kita gunakan omnibus test. Kita lihat dari model. Yang ini ya teman-teman. Di sini nilainya 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan terdistribusikan secara normal. Kemudian untuk model summary-nya R-square-nya sebesar 0,124 atau sebesar 12,4%. Dalam data logistic regression jika nilai R-square-nya kecil itu tidak terlalu bermasalah karena tidak berpengaruh. Kemudian pada Hosmer dan Lemaitre test, di sini kita lihat datanya lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang ada yaitu H0-nya ditolak. Artinya adalah data yang digunakan itu cocok atau fit dengan modelnya. Kemudian classification tabelnya, di sini akurasinya yaitu sebesar 66,3%. Kemudian dari tabel variables in the equations-nya, kita lihat secara parsial usia ini memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya adalah ketika semakin tinggi usianya, maka semakin tinggi income-nya. Maka ada kemungkinan dia untuk berlangganan dengan nilai 0,01 yang dimana memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Kemudian income dia memiliki nilai signifikansinya yaitu 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05. Sehingga semakin besar income pelanggan kita, maka akan ada kemungkinan untuk berlangganan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu machine learning. Di sini kita ada data, anggaplah kita sebagai manajer SDM.
kita bisa mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang ada di sini. Ceritanya, kita ingin merekrut karyawan baru. Pertama, di sini ada data 100 orang karyawan dulu ya. Dan ada 15 calon karyawan dari angka 101 sampai 115. Kita sudah memiliki data karyawan lama kita, mulai dari IQ, jenis kelamin, ketelitian, personality, sampai dengan performanya. Sebelum kita merekrut karyawan baru, kita sudah melakukan asesmen performa terhadap karyawan lama kita. Oh, ternyata ada karyawan yang performanya 10, ada yang bahkan 1 ya teman-teman di sini. Jadi, semakin tinggi performanya, rentang 1 sampai 10, maka semakin bagus performanya. Dengan tes yang sudah dilakukan perusahaan mulai dari IQ, matematika, dan lain-lain ini, apakah akan mempengaruhi performa karyawan atau tidak? Di sini kan sudah ada data dari 1 sampai 100 ya, teman-teman. Sedangkan data dari angka 101 sampai 115, kita memiliki data calon kandidat karyawan. Jadi katakanlah dalam proses seleksi kita sudah melakukan berbagai tes kepada calon karyawan kita yang baru. Yang nantinya kita akan prediksikan performanya, dia itu kayak gimana sih? Nanti kalau sudah bisa memprediksikan performanya, kita bisa memilih karyawan baru mana yang akan memiliki performa yang tinggi, sehingga kita akan merekrut orang ini. Dalam data view terdapat 8 variabel independen ya, ini teman-teman 1 sampai dengan 8 yang akan kita gunakan. Nah, untuk variabel yang ke-9, yaitu performa kinerja dari calon karyawan. Untuk kita memprediksi hal ini, maka kita menggunakan machine learning yang sangat familiar di kalangan para saintis yang menggunakan big data. Oke, di sini kita ingin mengetahui apakah karyawan baru ini nanti akan memiliki performa kerja yang tinggi atau yang rendah. Maka caranya adalah kita klik analyze, lalu neural network, lalu yang multi-layer. Oke, di sini muncul kotak dialog, ada dependent variable, factors, dan juga covariate. Yang dimasukkan ke data dependent yaitu variabel Y-nya, yaitu kinerja karyawan. Kalau sudah, yang faktor ini kita abaikan saja, lalu masukkan data sisa ini ke kolom covariates. Lalu klik partition. Di sini kita nggak perlu otak-atik ya teman-teman, di sini hanya berupa informasi. Jadi dalam kasus atau riset ini untuk memprediksi variabel Y-nya nanti ada data yang akan digunakan untuk training sebanyak 70%. Setelah di training nanti akan ada testing sebanyak 30% data. Jadi totalnya ada 100 data. Setelah itu kita masuk ke output. Di sini kita centang pada independent variable importance analysis. Fungsinya yaitu akan menampilkan variabel dengan value important yang paling tinggi. Kemudian kita beralih ke save. Kita centang yang save predicted value. Fungsinya adalah untuk menampilkan hasil data atau angka dari prediksinya. Setelah itu klik OK. Oke, hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Yang pertama, case processing summary. Ada data sampel yang digunakan dalam data ini yaitu 70 data untuk training dan 30 data untuk testing, dengan jumlah keseluruhannya yaitu 100. Yang akan kita prediksikan sebanyak 15 data dengan total 115 data. Kemudian network information ada 8 data covariates. Ini ya teman-teman, ada 1 sampai 8. Kemudian lanjut, di sini ada layer yang terbagi menjadi 3 bagian. Jadi ini bagian layer pertama, ini layer kedua, dan ini layer ketiga. Yang ini itu adalah hidden layer-nya. Di sini juga ada data bias. Ini kita abaikan saja ya teman-teman, karena secara matematis complicated banget untuk dijelaskan, jadi diabaikan saja. Kita lihat di bagian ini, yang IQ sampai dengan Aldi Taher ini. Di bagian variabel ini nanti akan digunakan untuk memprediksikan bagaimana performa calon karyawan kita nantinya. Kemudian pada model summary yang dilihat di bagian ini. Ketika kita melakukan training, data-datanya, persen incorrect prediction-nya, kemungkinan kita salah memprediksi itu sebesar 34,3%.
Dan ini tidak cukup baik ya, sebaiknya itu di bawah 30%. Kemudian, pada tahap testing, kemungkinan di sini kita salah memprediksinya sebesar 53,3%, di atas 50%. Secara matematis, ini tidak cukup baik untuk akurasinya. Sebaiknya itu di bawah 50%. Selanjutnya, pada tabel Independent Variable Importance, kita lihat pada bagian importance value-nya. Yang ini ya, teman-teman. Hal ini menunjukkan variabel mana yang paling penting untuk bisa memprediksi performa karyawan kita. Kita lihat nilai yang paling besar. Ternyata yang paling besar adalah IQ sebesar 0,291 atau 29,1%. Kemudian pengalaman kerja sebesar 0,237 atau 23,7%. Sedangkan yang lainnya nilainya di bawah 20%. Yang dianggap pada value importance-nya itu kurang penting. Coba kita lihat pada diagram ini. Yang paling penting urutannya adalah IQ, pengalaman kerja, dan lain-lain. Sedangkan yang di bawahnya ini nilainya di bawah 20%, di mana kita asumsikan bahwa datanya kurang penting untuk bisa memprediksikan apakah calon karyawan kita nanti memiliki performa yang bagus atau tidak. Setelah itu kita kembali ke datanya. Nah, di sini muncul variabel baru yaitu predicted value. Dalam data yang tadi, kita memiliki kemungkinan kesalahan prediksinya sebesar 53,3%. Maka nggak heran jika pada data variabel ini banyak yang meleset prediksinya. Contoh di sini ada dua ya, di sini kondisi aslinya dan ini prediksinya. Di sini kondisi realnya orang nomor 1 memiliki nilai performa 10, sedangkan prediksinya itu 9. Kan tidak tepat. Nah, untuk poin 101 sampai 115, yang ini ya teman-teman. Jika kita menggunakan prediksi ini untuk mengambil keputusan, maka kurang tepat. Karena prediksi kita akurasinya masih rendah. Karena masih ada variabel-variabel yang kita include, yang mana variabel ini tidak terlalu penting. Jadi, kita perlu menganalisis ulang dengan cara membuang variabel yang tidak diperlukan, sehingga kita bisa memiliki akurasi yang lebih tinggi lagi. Caranya, kita ulang lagi, data baru ini kita hapus, yang ini. Kita klik kanan lalu clear. Kemudian kita jalankan ulang, kita klik Analyze, pilih Neural Network, lalu Multilayer. Lalu pada kolom covariates ini, kita buang variabel yang tidak penting dan mempertahankan yang penting saja, yaitu IQ dan pengalaman kerja. Sedangkan sisanya masih seperti yang tadi, kita abaikan saja, lalu klik OK. Oke, untuk hasil dari analisis yang kedua yaitu pada tabel case processing summary-nya ada data sampel yang digunakan dalam data ini yaitu 76 data untuk training dan 24 data untuk testing. Dengan jumlah keseluruhannya yaitu 100 dan yang akan kita prediksikan sebanyak 15 data dengan total 115 data. Kemudian network information-nya sudah berkurang, yang tadinya ada 8 data, sekarang menjadi 2 data covariates. Gambarannya nanti seperti ini. Jadi ada 2 variabel yang akan memprediksikan bagaimana tingkat performa calon karyawan kita nantinya. Lalu pada model summary yang dilihat di bagian ini, ketika kita melakukan training data, persen incorrect prediction-nya, kemungkinan kita salah memprediksi itu kecil, di bawah 30%, yaitu sebesar 19,7%. Kemudian testing data. Kemungkinan di sini kita salah memprediksinya sebesar 25%, di bawah 30%, sehingga akurasinya sudah cukup baik, yaitu 75%. Pada tabel Independent Variable Importance-nya masih tetap sama ya, yang mempunyai value important tertinggi yaitu yang pertama IQ dan yang kedua pengalaman kerja. Lalu kita lihat ke datanya lagi, hasil prediksinya seperti apa. Ternyata di sini sudah mulai akurat, meskipun ada data yang meleset, namun tidak terlalu banyak. Sekarang kita ingin lihat bagaimana prediksinya. Ternyata setelah kita prediksikan, calon karyawan dengan nomor 101 ini diprediksi performance-nya sangat kecil. Sehingga secara data, HRD-nya nanti akan memilih calon karyawan angka 114 dan 115. Karena nilai prediksi performanya tinggi, yaitu 10. Atau
Jika masih ada toleransi, maka yang value-nya 9 juga diikutkan. Jadi yang akan direkrut yaitu 5 orang karyawan.